وعاشر المسلمين وصلة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. يرفع الله لكم بالطعام وغلظ عليكم الصيام. إذا فعلت الصليب على منبر أنفقوا وزادكم الله واتقوا أجالكم الله وأبيئوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله ورحمته المهداة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah, karena dalam kehidupan abadi di akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Untuk itu mengawali khutbah yang singkat ini, kami berwasiat kepada kita semua agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan cara melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh larangannya. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di Madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama hamba. Pada hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di Madrasah Ramadan. Kita rayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita rayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita rayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini kita juga semestinya merayakan kelulusan dari Madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya,
jika keluar dari madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan masih kalah dengan tipu daya setan, pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya? Sejatinya apa yang kita rayakan pada hari raya ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita bermuhasabah, kita introspeksi dan evaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari raya Idul Fitri ini? Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan tiada lain adalah madrasah atau sekolah yang menempah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba, pribadi yang melakukan kewajiban sebagai kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, kita ditempa untuk menerima berbagai pelajaran, yang diantaranya adalah yang pertama adalah takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa Ramadan diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum dan syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat hal yang haram. Lisan atau mulut berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki dan sekujur badan ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Bahkan jika mampu, hati juga ikut berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Ta'ala. Pelajaran kedua dari madrasah Ramadan adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah. Puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya sendiri. Jika mau, sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diketahui oleh orang lain, lalu kita tampakkan seolah-olah diri kita masih berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan memperoleh sanjungan dari sesama makhluk. Yang ketiga yaitu sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar sabar dengan 3 jenisnya sekaligus. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan kita bersabar dalam melakukan salat-salat fardu maupun sunnah, sabar dalam membaca Al-Quran, sabar dalam beriktikaf di masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga sabar dalam meninggalkan syahwat makan, minum, berhubungan badan dengan istri dan syahwat-syahwat lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan rasa haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Yang keempat, mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yaitu berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Yang kelima, menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak diridhai Allah.
Baginda Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Yang keenam, mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Sesungguhnya puasa adalah perisai atau tameng. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggunya atau mencacinya, maka hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Yang ketujuh dari pelajaran Ramadan yaitu menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada umat Islam untuk bersatu dan saling tolong menolong. Tentu persatuan yang berlandaskan ketaatan, kesatuan akidah. Salat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama seperti pada pagi hari ini. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, berkat antar jiwa yang sebelumnya mungkin saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang sebelumnya mungkin saling menjauhi. Lalu zakat di akhir Ramadan adalah perwujudan dari semangat saling tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudara sesama muslim yang membutuhkan. Yang kedelapan yaitu menyambung dan mengukuhkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu tradisi waweh, cinjo atau tijo. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan bersilaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirim makanan, minuman, sembako atau kue hari raya kepada kerabat dan sanak saudara. Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzir rahimi thintani sadaqatun wasilatun." Sedekah kepada orang miskin adalah terhitung sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat atau saudara terhitung dua, yaitu sedekah dan silaturahim. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, yaitu nyekar atau ziarah ke makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Zuru al-kubura fa innaha tudzakkirkum bil akhirah." Rawahul Baihaqi. Lakukanlah ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan ini. Jika ke-9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya kita jika telah menjadi pribadi yang bertakwa, ikhlas dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan sesama saudara muslim, senantiasa menyambung silaturahim,
memperbanyak sedekah serta selalu mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu apalagi yang kita inginkan? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhai Allah, dan kelak kita akan meraih kebahagiaan yang sejati, hakiki dan abadi di akhirat. Hadirin jamaah wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم، واشكروه على تمام الصيام والقيام، واتبعوا رمضان بصيام 6 من شوال ليكون لكم كصيام الدهر. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد كما أمرتنا، فقلت وقولك الحق، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما، وزيادنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة، وعده علينا بالخير والرحمات واليكي واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا، واسر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم